Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa bermuajahah kumpul bersama di majelis taklim kita ini dalam rangka yaitu talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bersama mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita di kesempatan malam hari ini insya Allah sebagaimana yang sudah tertulis di papan tulis, akan kita lanjutkan sedikit pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu marilah kita membaca bersama-sama sebagai tabarukan dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan dengan wasilah tabarukan kepada kitab Ta'limul Muta'allim senantiasa ilmu yang kita pelajari di dalam kitab ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani wala yanwi bihi iqbalan nasi walastijlabi hitamid dunya wal karamati inda sultani wa ghairihi. Sadaqallahul azim. Yang akan kita bahas bersama ini adalah tentang niat di dalam talabul ilmi. Sebagaimana yang kita sudah pelajari bersama di minggu-minggu yang lalu, bahwasanya niat itu lebih baik daripada amal pekerjaan, ya. Setiap amal pekerjaan kita itu tergantung dengan niat kita. Misalkan amal pekerjaan dunia itu bisa bernilai pahala atau menjadi amal akhirat tergantung dengan niat. Contohnya seperti apa? Seperti kita makan, kita minum dan lain sebagainya, itu pekerjaan dunia. Tapi kalau kita niatkan dengan makan itu agar supaya badan kita sehat di dalam beribadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makan dan minum kita itu bernilai pahala. Begitu juga sebaliknya. Misalkan amal akhirat seperti ibadah yang kita kerjakan, ya. Nah, sekarang kita thalabul ilmi, ini adalah amal akhirat. Apabila kita thalabul ilmi salah di dalam berniat, maka thalabul ilmi kita itu tidak mendapatkan pahala. Jadi niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik, lebih bagus daripada amal perbuatannya. Berarti apa, Najwa? Ketika kita sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita perbaiki niat kita. Jangan sampai salah niat, ya. Coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman, siapa orang yang melangkah untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, maka diampuni baginya qabla ayyaqtuwa, sebelum kita melangkah. Misalkan kita baru niat aja nih,
Iya. Baru niat dari rumah pengen nuntut ilmu, pengen ngaji, pengen belajar di mana? Di musolah, di majelis taklim. Baru berniat aja tuh. Iya, manin taqala liyata'allama ilman. Kita melangkah tuh. Ghufira lahu qabla ayyahtua. Sebelum kita melangkah, misalkan dari rumah kita sudah niat pengen belajar. Sebelum kita melangkah, itu keutamaannya untuk menuntut ilmu, dosa-dosa kecil kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru apa? Baru pengen melangkah. Baru pengen melangkah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Belum jalan, belum. Sebelum melangkah saja sudah diampuni dosa kita, apalagi ketika kita melangkah. Melangkah niatnya baik ya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Belum jalan ya. Belum lagi nanti sudah sampai, ketika kita sudah sampai di dalam majelis taklim. Sering kan saya sampaikan, sering kita pelajari keutamaan ketika kita duduk di dalam majelis taklim. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama siapa? Yang masih ingat sahabatnya? Yang bernama siapa? Yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Nih, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu itu di majlis taklim ya, di majlis ilmu, sa'atan, walaupun itu cuma sesaat, walaupun itu cuma sebentar, pahalanya khairun laka min itqi alfi raqabah, lebih baik bagimu wahai Ibnu Mas'ud daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Dulu di zaman Nabi ada zaman perbudakan, tetapi sekarang sudah dihapus. Tidak ada lagi zaman hamba sahaya. Dari rumah niat baik untuk ngaji, baru duduk aja nih, enggak megang pulpen. Nih, kalau kita kan ngajinya megang pulpen, wah itu luar biasa lagi tuh ya. Megang pulpen, megang buku, kita nulis, kita nyatet. Ini cuma duduk aja. Cuma duduk, enggak megang buku, enggak megang pulpen, mendengarkan, memperhatikan pelajaran, itu pahalanya lebih baik daripada kita membebaskan 1000 hamba sahaya. Subhanallah. Besar enggak pahalanya? Pahalanya besar. Tetapi pahala yang begitu besar bisa rusak karena apa? Karena kita salah di dalam berniat. Makanya niatnya harus baik, niatnya harus bagus. Saya niat dari rumah ke musola, niatnya untuk belajar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, untuk mempelajari ilmu syariat, ajaran agama Islam. Kemudian udah sampai nih, ya, udah sampai di majelis taklim. Di situ ada murid, di situ juga ada guru. Wa nadruka ila wajhil alim. Ketika belajar, guru menyampaikan pelajaran, ya, diperhatikan oleh seorang murid. Murid memperhatikan guru. Guru lagi jelasin nih, nggak ada yang bercanda. Guru lagi jelasin nih, nggak ada yang coret-coret. Guru lagi jelasin nih, nggak ada yang ngobrol. Guru lagi ngejelasin nih, nggak ada yang tidur. Ada yang tidur, ada? Tuh, ya, nggak ada yang tidur. Artinya apa? Ketika guru jelasin itu diperhatikan. Wa nadruka ila wajhil alim, dan melihatnya kamu itu kepada wajah seorang guru.
artinya memperhatikan ketika belajar. Khairun laka min alfi farasin, itu pahalanya lebih baik bagimu min alfi farasin, daripada 1000 kuda. Tasodaqta biha fi sabilillah, yang kau sedekahkan 1000 kuda itu di jalan Allah. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berperang, itu Nabi menawarkan para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah? Ada sahabat Nabi yang kaya, salah satunya yaitu Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Banyak lagi sahabat yang lain. Ada sahabat yang menawarkan, ya Rasul, ketika berperang nanti saya mensedekahkan 1000 kuda saya untuk ditaikin oleh mujahidin fi sabilillah. Jadi tuh 1000 kuda disedekahkan untuk apa? Untuk kendaraan di dalam berperang. Nah, ini kita ngaji, ya. Kita ngaji, kita belajar, udah duduk nggak megang pulpen, nggak megang buku, guru lagi jelasin, pelajaran kita perhatiin. Kita perhatiin, ya, untuk mendapatkan ilmunya, itu pahalanya lebih baik daripada kita bersedekah dengan 1000 kuda di jalan Allah. Bisa nggak kita sedekah 1000 kuda? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi pahalanya bisa kita dapatkan dengan apa? Kita hadir di majelis taklim wa nadruka ila wajhil alim, cukup memperhatikan guru ketika menyampaikan pelajaran. Ketika itu juga kita mendapatkan pahala seperti kita mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jihadil kufar li'ila idinillahi ta'ala. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfisana. Nah, ini yang terakhir nih. Wassalamuka alal alim. Kita sampai dari rumah sampai ke majelis taklim, ya, guru udah sampai duluan, kita telat, datangnya belakangan, ya. Assalamualaikum ya guru, afwan, maaf saya datangnya telat, saya datangnya terlambat. Guru didekatin, salaman. Nah, itu yang bagus. Itu yang bagus. Ada juga kadang-kadang kan, guru mah udah datang duluan. Iya, dia datangnya belakangan, nyelonong aja udah duduk aja. Enggak usah ngucapin salam, enggak usah musafahah kepada guru, udah duduk aja langsung. Nah, itu yang kurang di dalam adabnya. Adabnya bagaimana? Ketika kita nyampai, ucapkan salam, kemudian bermusafahah kepada guru. Maaf ya guru ya, saya datangnya belakangan. Nah, ketika kita mengucapkan salam kepada guru kita, wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin, itu pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Umur kita sampai nggak 1000 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ikut kepada sunnah Nabi usianya sampai berapa? Sampai berapa tahun? Sampai 63 tahun. Kurang lebih sampai 63 tahun. Jadi kalau usianya lebih daripada itu, bahkan misalkan 65 dan ke atasin, itu namanya bonus. Tidak ada yang usia kita itu sampai 1000 tahun. Tetapi ketika kita ngaji, belajar, berangkat dari rumah ke majelis taklim dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus, bukan karena niat yang salah dan lain sebagainya. Kita sudah sampai di majelis taklim, kita ucapkan salam kepada guru kita, kita bermusafahah kepada guru kita, itu kita mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 tahun. Jadi kita ulangi lagi, itu semua tergantung daripada niat kita. Ya, menuntut ilmu baik, tapi kalau niatnya enggak baik, maka pahalanya gugur. Nah, menuntut ilmu ini baik, kalau misalkan niatnya juga baik, insya Allah kita akan mendapatkan
niatkan. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil akli. Nah, seorang yang menuntut ilmu itu boleh berniat di dalam menuntut ilmunya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal yang Allah taala berikan kepada kita. Ya Allah, saya ngaji nih, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Karena apa? Karena Engkau memberikan kepada saya ya Allah nikmat berupa akal. Karena dengan akal ini kita bisa berpikir. Dengan akal ini kita bisa mengetahui. Dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, dan lain sebagainya. Coba kalau kita nggak punya akal. Nih, ya. Kalau kita tidak punya akal, kira-kira kita bisa berilmu atau tidak? Tidak bisa berilmu. Bagaimana kita mau mengerti, bagaimana kita mau memahami akan ilmu agama sedangkan kita tidak punya akal. Contohnya apa? Contohnya binatang. Ada binatang yang punya akal? Binatang tidak punya akal. Nah, tapi kalau manusia itu makhluk yang berakal. Nah, ketika kita menggunakan akal kita ini untuk belajar, salah satunya itu belajar ilmu agama, maka itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Itu boleh? Boleh, ya. Wasihatal badan. Nah, badan sehat, ya, kita gunakan untuk belajar. Walayan wibihi iqbalan nas. Nah, ini yang tidak boleh nih. Niat yang tidak boleh ketika kita talabul ilmi, ketika kita belajar, wabil khusus ketika belajar ilmu syariat, ketika belajar ilmu agama. Saya niat belajar nih dari rumah ke majelis taklim. Nih saya niat belajar dari rumah ke pondok-pondok pesantren. Nih saya niat mempelajari ilmu agama biar supaya nanti saya udah pinter, udah hebat, banyak orang yang datang ke rumah saya. Banyak orang nanti yang ngundang-ngundang saya. Tuh, jadi ustadz apa? Ustadz kondang. Ya, jadi mengharapnya begitu, biar banyak nanti job saya, dibilang job katanya. Jadi di dalam urusan agama dibilang job seperti itu. Itu tidak boleh. Walas dijelabi hitamid dunya, dan tidak boleh juga berniat ketika kita menuntut ilmu itu untuk mendapatkan atau untuk menarik masalah dunia. Artinya apa? Nih, saya belajar ilmu agama, kali aja dengan belajar ilmu agama nanti saya bisa kaya. Ya, setelah saya pinter ilmu agama, saya akan manfaatkan nih ilmu agama, saya akan jual nih ilmu agama biar supaya saya kaya. Itu niat yang kagak boleh di dalam menuntut ilmu agama. Wal karamati inda sultan wa ghairihi, ataupun berniat biar supaya dimuliakan oleh raja, dimuliakan oleh pemimpin, dimuliakan oleh pejabat, itu juga tidak boleh. Yang boleh apa? Tadi niat di dalam belajar sebagai bukti apa? Rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan ya kita semua nih yang hadir di sini, yang banin maupun yang banat, mudah-mudahan tidak salah niat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.